Oke, jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang tipe-tipe caseback jam tangan yang umumnya ada di jam tangan yang beredar di market gitu. Di video ini gue bakal ngasih tahu apa aja, kayak gimana cara bukanya dan segala macemnya. Plus kira-kira mana yang sebenarnya secara shape dan cara bukanya paling oke gitu loh. Jadi sekarang langsungnya kita mulai nih. Yang pastinya gue rasa kalian tahu tipe caseback kayak jam tangan satu ini depan gue, yaitu jam tangan dengan caseback yang pakai mur atau baut gitu ya. Cara bukanya pasti gampang, gue sih nggak bakal tunjukin kalian bukanya ya. Maksudnya kalian tinggal buka murnya secara lawan arah jam, dan dia akan buka 4 ya, dan dia langsung kebuka gitu loh. Ini sebenarnya paling umum di jam tangan digital ya, kayak Casio hampir banyak semuanya kayak gini gitu. Umumnya jam tangan digital lah ya, tuh kayak gini. Terus apakah caseback kayak gini bagus? Overall, kalau kalian lihat jam tangan dengan caseback kayak gini sebenarnya secara ketangguhan juga lumayan oke gitu loh. Kayak jam tangan G-Shock pun beberapa juga hampir semua sih pakai caseback kayak gini gitu. Jadi caseback kayak gini gitu tergantung sih sebenarnya kekedapan lainnya gitu ya. Dia kalau secara struktural lain bagus bisa juga semakin bagus, tapi kalau struktural lainnya jelek bisa jadi juga ya dia cuma segitu-gitu aja gitu. Untuk water resistance-nya maksud gue ya. Kayak G-Shock karena semua strukturnya udah bagus, pakai caseback kayak gini pun dia masih bisa sampai 200 meter gitu. Tapi ada juga Casio yang biasa aja ya, dia cuma bisa 30 meter gitu. Selanjutnya kita bahas caseback kayak gini nih. Ini adalah snapback caseback yang cara bukanya adalah dicongkel gitu. Cara pasangnya gimana? Ya pasti ditekan balik gitu. Ada yang perlu alat press karena dia keras, ada juga yang nggak usah gitu. Umumnya Casio beberapa perlu alat press ya. Walaupun ada beberapa jam tangan juga kayak jam tangan ini dia nggak perlu alat press untuk ngetutupnya gitu loh. Jadi ya tergantung gitu. Nah, caseback kayak gini yang gue nggak suka adalah karena dia harus dicongkel, kan harus nyari nih mana nih ya sisi buat dicongkel. Nah ini kayak gini, ini buat dicongkelnya. Gue nggak demen kalau dicongkel gitu ya, pasti kayak semacam ninggalin baret gitu loh di sisa congkelannya. Memang ada caranya sih dimana kalian nge-layer dia dulu pakai semacam silikon plastik gitu ya, atau kayak lakban atau kertas mungkin, baru dicongkel gitu. Tapi ya buat orang awam nyongkel kayak gituan juga pasti ribet. Plus tutupnya emang agak ribet juga gitu. Nah untuk kekedapan water resistance-nya, snapback caseback ini untuk kekedapan water resistance sebenarnya nggak gitu-gitu bagus ya. Umumnya di jam tangan kayak gini misalnya ini cuma WR, ini jam tangan kayak gini juga pakai snapback caseback, dia cuma WR juga, cuma udah kebuka ini. Ya umumnya water resistance-nya nggak gitu bagus gitu dibandingin caseback yang pertama tadi tuh yang pakai baut. Jadi ya umumnya jam tangan kayak gini cuman buat jam tangan yang casual atau dress gitu ya, bukan untuk jam tangan yang sport. Walaupun memang sebenarnya ada juga jam tangan sport yang masih pakai caseback kayak gitu juga ada. Tapi ya umumnya jam tangan sport yang kayak gitu dia juga water resistance-nya paling maksimal 50 meter atau 100 meter gitu. Nggak ada yang 200 meter dia pakai caseback snapback kayak ini setahu gua ya. Ya mungkin untuk beli caseback kayak gini ya, maksudnya beli jam tangan dengan caseback kayak ini hal yang paling gue hindari gitu, karena gue males nyongkelnya, gue malas tutupnya gitu. Nah berikutnya kita bahas caseback yang mungkin agak jarang, caseback jam tangan Swatch kayak gini. Tuh kalian bisa lihat Swatch itu sebenarnya kalau kalian lihat ya dia itu kayak monocoque gitu loh, monocase ya kalau dibilang ya. Jadi nggak ada casebacknya kayak jam tangan ini nih yang bisa dipisah gitu ya, ataupun jam tangan ini nih yang bisa dicopot gitu ya, dia nggak ada gitu. Satu-satunya yang bisa dicopot cuma di bagian baterainya doang. Jadi cara untuk ngebongkar mesinnya yang pasti ya kalian harus buka dari atas gitu. Emang agak ribet sih ya. Ini adalah jenis caseback yang jarang. Setahu gue cuma Swatch yang bikin kayak gini. Ya mungkin ada beberapa jam tangan lain, tapi umumnya Swatch yang bikin kayak gini. Water resistance-nya gimana? Setahu gua Swatch bikin caseback kayak gini monocoque itu juga untuk ngebantu water resistant ya. Tapi ya namanya juga lagi-lagi struktur dari case dia kan cuma plastik kayak gini doang gitu ya. Water resistance juga ya sebenarnya biasa aja gitu, nggak ada yang terlalu spesial. Di beberapa jam tangan mungkin ada juga yang monocoque kayak gini, tapi dia juga bisa lebih bagus, bisa sampai 300 meter segala macam. Pasti kebantu sama struktur case-nya juga gitu. Tapi kalau di jam tangan kayak Swatch gini dia plastik semuanya, terus plastiknya juga agak terlalu chippy gitu ya, nggak gitu kokoh, ya pasti water resistance segitu-gitu aja gitu. Nah berikutnya caseback dari jam tangan Vostok. Asal kalian tahu Vostok itu kayak punya semacam apa ya, begitu dia dibuat, gue pernah nonton sejarahnya ya, katanya jangan bikin
teknologi-teknologi yang udah dibikin sama merek jam tangan kayak dari Swiss gitu misalnya. Maka dari itu Vostok pun bikin case bag yang bukaannya agak berbeda dibanding jam tangan lain. Gimana kalau misalnya buka case bag Vostok? Ini gue pakai alat pembuka case bag. Gue contohnya di jam tangan Vostok ini ya. Dia ini agak berbeda dibandingin buka jam tangan case bag putar. Yang sebenarnya case bag putar bakal gue bahas di berikutnya nih. Jadi kayak gini, kalian putar begini ya. Nah, udah kalian putar. Bisa kalian lihat yang diputar ini sebenarnya kayak semacam ring gitu loh. Dia kayak ring ya. Tuh, kayak semacam ring. Baru kalian bisa buka mesinnya. Jadi ringnya ini kayak berguna sebagai baut gitu ya mungkin ya, kayak semacam baut buat si case bag. Jadi si case bag sendiri kalau ada tanpa si ringnya juga bakal lepas sendiri gitu loh. Nah, kelihatannya kayak case bag putar gini ya. Terus kalau kalian tanya apakah water resistance yang bagus, Vostok sendiri ngeklaim water resistance-nya cuma 20 meter kalau nggak salah ya, setahu gua. Jadi secara kertas biasa aja, jelek bahkan kalau gue bilang. Tapi secara ketangguhan asli, setahu gue ini case bag plus kebantu sama struktur body dari si Vostok ya, dia ini bagus banget secara ketangguhannya di bawah air gitu. Ada yang pernah ngetes di semacam video YouTube gitu ya, setahu gua dia masukin dalam pressure tank gitu jam tangannya, dan ternyata bisa jauh lebih dari ekspektasi. Kalau usah 200 meter bisa setahu gua ya. Ya itulah Vostok gitu loh. Nah berikutnya kita bahas untuk case bag terakhir yang gue tahu, yaitu case bag putar atau biasanya dibilangnya screw down case bag gitu ya. Gimana cara buka case bag kayak gini? Ini case bag yang paling gue suka karena kan nggak butuh alat kayak gini. Kalian tinggal pasang dan ntar bisa kalian buka. Tuh, bukanya arah lawan dari arah jam ya, ke kiri gini. Tuh, udah kebuka nih. Nah, udah kebuka tuh. Case bagnya kayak gini. Jadi kalian nggak perlu baut-bautan lagi. Case bag itu udah sendiri, itu udah jadi kayak bautnya gitu loh. Tuh. Ini kalian putar untuk pasangnya. Gampang banget. Udah kepasang tuh. Kalau kalian tanya case bag kayak gini apakah bagus secara ketangguhan? Ya, sejauh ini adalah case bag terbaik untuk ketangguhan tuh. Dari sisi misalnya tangguhan, dari sisi cara bukanya, cara pasangnya, ini terbaik menurut gua. Kalau kalian lihat di jam tangan ini juga water resistant dia 100 meter. Jam tangan kayak gini nih Alba yang case bag putar juga, dia juga 100 meter. Seiko kayak gini walaupun dia putar dan dia bening ini pun juga 100 meter. Ya kalian bisa lihat umumnya jam tangan dengan case bag ini minimal itu 100 meter gitu. Jam tangan diver pun pakai case bag kayak gini. Diver spec ya, bener-bener diver spec yang bukan kayak jam tangan ini. Dan diver spec pun pakai case bag putar gitu ya. Pasti artinya case bag putar itu adalah secara ketangguhan untuk dalam air itu yang terbaik gitu loh. Ada bisa 200 meter, 300 meter, bahkan ada 800 meter juga itu bisa gitu loh. Ya jadi itulah mungkin semacam pengenalan dari gua untuk terkait case bag ya. Sejauh ini gue paling suka memang case bag putar, tapi kalau misalnya kayak dapet kayak case bag kayak gini, gue juga nggak masalah gitu ya. Yang paling males sebenarnya gue case bag snap kayak gini ya, karena untuk bukanya karena susah, kadang untuk masang baliknya juga susah, perlu alat press, kurang convenient sih kalau gue bilang. Sedangkan dengan alat kayak gini, gue tinggal bisa buka hampir semua case bag dengan case bag yang tipenya kayak gini nih. Tuh. Terus gue gak perlu alat press lagi, jadi cuma satu alat kayak gini doang. Jadi sekian dulu video dari gue, kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.